yang saya sampai detik ini pun itu sering merasa dalam tanda petik, kok bisa ya? Kok bisa rumah makan rakyat ini berjalan ya? Yang kami kelola dengan awalnya penuh dengan tantangan, penuh dengan seadanya, kemudian tersistem yang bagus, tidak mengandalkan sosok, tidak mengandalkan person, baik pengusaha dan apa, semuanya dikelola jamaah. Ternyata kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini subur di Indonesia? Setelah saya amati dan menurut penelitian literasi yang saya baca, orang Indonesia itu nomor satu kedermawanannya secara dunia. Kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama dari kultur masyarakat Indonesia ini gotong royong, menjadi kultur budayanya. Yang kedua adalah masalah iman, masalah ajaran agama. Jadi kalau kita di umat muslim itu ada hadis Nabi, sebaik-baik orang adalah yang memberi makan, dan semacamnya seperti itu. Kemudian perintah-perintah yang ada di Al-Quran juga rata-rata yang untuk memberi to'amul miskin, memberi makan orang miskin. Mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain, karena kegiatan ini kan umum ya di Indonesia ya, banyak. Bisa jadi ditopang pengusaha, bisa jadi ditopang public figure orang pemerintahan atau public figure artis. Nah, apa yang membedakan rumah makan rakyat ini dikelola semua variabel, dikelola secara bersamaan, semuanya bisa berkontribusi. Bahasanya kami memakai, kalau dari foundernya rumah makan rakyat ini, kita tidak main roti remah tapi roti utuh. Jadi bisa menyatukan, kalau yang punya materi silakan, kalau yang punya tenaga silakan, sekecil apapun kontribusi Anda, insya Allah semuanya dalam satu rangkaian, yaitu memberikan makan. Pendekatan yang kami tularkan itu adalah pendekatan bahwasanya bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun umat dalam satu tarikan nafas. Kegiatan kami adalah untuk kemaslahatan umat. Kultur yang kami bangun adalah kultur bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berkarya, keringetnya metu, duitnya metu, dan itu dalam koridor kita berbisnis, gitu loh. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan untuk umat. Jadi kultur yang dibangun sama pesantren bisnis Indonesia seperti itu. Jadi ada lagi tagline selain itu tadi, profesinya pengusaha, kerjaannya nolong orang. Jadi insya Allah Ustadz Arif Abu Samil berkali-kali menyampaikan kepada kami bagaimana kita menjadi pengusaha yang berkarakter takwa. Dalam beberapa kali penyampaian beliau, yang merusak bangsa ini, yang merusak dari suatu peradaban itu bukan politikusnya, bukan orang-orang yang tidak kompeten, tapi yang merusak adalah para pengusaha. Makanya di pesantren bisnis Indonesia ini kami menciptakan bagaimana pengusaha berkarakter takwa. Nah, kultur yang dari PBI otomatis merembet ke seluruh kegiatannya, baik itu yang namanya bisnis akademi itu tadi, maupun seluruh kegiatan-kegiatannya, bahwasanya ayo mari kita berjuang untuk umat. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, kami terbiasa terdidik untuk berkontribusi. Bahasa Jawanya itu keringetnya metu, duitnya metu. Jadi yang saya sampai detik ini pun itu sering merasa dalam tanda petik, kok bisa ya? Kok bisa rumah makan rakyat ini berjalan ya? Yang kami kelola dengan awalnya penuh dengan tantangan, penuh dengan seadanya, kemudian tersistem yang bagus, tidak mengandalkan sosok, tidak mengandalkan person, baik pengusaha dan apa, semuanya dikelola jamaah. Ternyata ya bisa.
dan itu dikelola secara diibaratkan seperti bisnis restoran, seperti bisnis rumah makan rakyat pengelolaannya. Meskipun dari revenue-nya adalah bukan dari pengunjung yang membayar, tapi dari donatur kami yang kita klasifikasikan ada donatur tetap, ada donatur bahan, dan lain sebagainya, Intinya kami semua para pengurus, dan insya Allah kedepannya itu juga kami semuanya sama. Kami merasa bahwasanya ini adalah kontribusi kami, ini adalah kami menugaskan diri, kami terpanggil